Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mendengarkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatan tunjina biha min jamil amwali wal afat wa takfirana biha jamil hajat wa tudhhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una indaka ala darajat wa tubarikhuna bi sallallahu fi jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah yang Maha menyaksikan, Duhai Allah yang Maha mendengar, yang saat ini sedang menyaksikan kami, sedang mendengar dan melihat kami dengan seksama. Engkau perhatikan kami satu persatu. Engkau jadikan kami menjadi saksi di antara kami. Duhai Allah, luruskan niat kami lagi ada di sini karena Engkau ya Allah. Dan jadikan niat kami niat itikaf dan mencari ilmu agama agar Engkau berikan kepada kami jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Luruskan niat kami lagi karena Engkau, dan terus bimbing kami kepada amal-amal yang membuat Engkau meridhoi dan mencintai kami. Duhai Allah, kami berlindung kepadamu dari amal-amal yang membuat kami lupa denganmu ya Allah, sehingga kami meremehkan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah. Ya Allah ya Rabb, tolong bukakan pendengaran, penglihatan dan hati kami yang masih tertutup, sehingga Engkau berikan hidayah, petunjuk dan ilmu yang bermanfaat agar kami tidak tersesat di dunia dan akhirat, dan Kau selamatkan kami di dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyakan orang wakil. Gimana Ibu kabarnya? Semoga senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Yang penting taat dulu sama Allah. Kalau sehat dulu, ya banyak yang sehat juga, tapi nggak datang. Mendingan yang taat dulu ya. Coba dibuka Ibu surat, saya banyak kali masukkan ya, ini kan ini bulan apa sih, bulan Rajab. Coba dibuka dulu surat 9, surat At-Taubah ayat 36. Dari buyut udah dibaca dulu. Surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Artinya aja artinya. Sesungguhnya bulan-bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah kata waktu yang menciptakan alam dan bumi. Di antaranya ada 14 malam. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi itu dalam bulan yang tepat itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kaum semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya Allah sendiri yang memberikan kabar bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Karena ada juga sebagian teman-teman itu dari orang-orang Amerika menyatakan bahwa dia menemukan bulan. Dia menemukan 1 tahun itu ada 12 bulan. Padahal mereka itu baru ada sebelum Al-Quran ini sudah ada dari dulu. 1,5 abad yang lalu Allah ngasih tahu bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Kalau di sini maksudnya disucikan, yaitu bulan Rajab, ya, bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu antara bulan Syawal dengan bulan Dzulhijjah. Itu bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulhijjah sendiri bulan haji. Ya,
yang terakhir bulan Muharram. Itu 4 bulan yang diharamkan. Bagaimana dengan Ramadan? Ramadan juga istimewa di atas segalanya. Ya, jadi 4 bulan ini barang siapa yang melakukan dosa, dosanya dikali lipatkan. Barang siapa yang melakukan kebaikan, kebaikannya telah dilipat gandakan. Ya, baik dari hal yang kecil sampai yang besar. Jadi sayang kalau kita melakukan hal-hal yang remeh-remeh. Ya, tolong itu diperhatikan ya, karena kita ini lagi membicarakan tentang dialog kita kepada Allah. Ya, bulan Rajab itu diomongin bulan Rajab ini jangan sampai kita sia-sia amal kita. Udah berapa tahun kita tuh ninggalin pengajian, ya kan? Udah setahun ya. Sebelumnya ninggalin juga nggak? Kadang-kadang ya, kan nggak setiap bulan rutin kita datang. Dan cuma kadang-kadang kita nih sebagai manusia suka nyalahin keadaan. Itu gara-gara corona sih, COVID-19 jadi nggak ngaji. Padahal sebetulnya juga jarang juga ngaji, ya kan? Ya cuman kita sering ingetin bahwa kita ini tinggal sebentar lagi. Ya. Coba dibuka surat 59 ayat 18. Ibu siapa namanya? Yang baju itu bola-bola, boleh gantian surat 59 Al-Asr ayat 18. Ibu siapa ibu? Boleh dibaca bu artinya aja. Astrid, ya Mbak, Ibu Astrid, boleh dibaca Bu Astrid. Dia yang dipanggil orang Islam atau orang beriman ibu? Orang beriman. Orang Islam banyak. Orang Islam itu apa sih? Orang Islam itu yang sholat, yang kalau punya duit dia bayar zakat, ya. Kalau dia di bulan Ramadan dia puasa, kalau dia punya kelebihan uang dia bisa pergi haji atau umroh, itu nama Islam. Tapi belum tentu beriman, karena iman itu adanya di dalam dada kita, di dalam hati. Di dalam hati itu ada sebuah daging, ya, yang istilah sekarang itu namanya black box, yang rekaman-rekaman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang namanya kolom. Ya, di situ rekaman semua. Di sini Allah manggil wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap kita ini memperhatikan perbekalan apa yang kita bawa buat kematian kita. Allah bilang besok, seakan-akan tuh besok kita udah gak ada di dunia. Terus mau bawa bekal apa buat sana? Di kematian, di kehidupan kita yang selanjutnya. Jangan dikira kita mati. Mati itu cuma sebentar, itu jasad kita yang mati. Tapi ruh kita itu tetap hidup. Sampai kapan? Untuk selama-lamanya. Bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, bukan 9 tahun, tapi selamanya. Jadi rugi kalau kita nggak
sekalian, jangan kamu seperti orang yang lupa, gagal lupa. Nanti Allah bikin kamu lupa sekalian. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya, kita banyak teman-teman, saudara-saudara yang lebih dahulu meninggalkan kita. Kita diingatkan terus sama Allah ya. Kematian itu semakin mendekat kepada kita. Sebenarnya kita semua tujuannya kematian. Tujuan kita sebenarnya bukan hakikatnya ya. Kita belajar itu hakikatnya sebenarnya menuju kepada kematian. Cuma lewat dulu ke pasar belanja. Ya nanti ke rumah lagi masak. Itu perjalanan kita menuju ke kematian. Semuanya kita datang ke sini pun sama. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa kematian seseorang itu tergantung dari kebiasaannya. Nanti Allah dilihat kebiasaan orang ini lebih banyak mana, lebih kecenderungan kemana, ke tempat-tempat yang baik atau ke tempat-tempat yang buruk. Nah makanya kenapa ada pengajian begini supaya hati kita lebih cenderung kepada kebaikan. Nanti kita ada tanya jawab seperti yang begini. Jadi biasanya ada salah satu ibu yang mungkin pengen pengen tanya. Saya persilakan. Mungkin dari pertanyaan itu nanti baru kita kembangkan. Ya karena kalau satu arah doang saya ngomong, ya nanti cuma dengerin aja. Bener nggak itu? Ya. Coba sekarang ada yang mau kata. Bu Elis warga sini. Ya. Alhamdulillah udah ikut di pengajian kita di asal yang di Jakarta. Masya Allah, alhamdulillah. Masalah sholat di sini gimana masalah sholat? Nggak ada masalah, nggak ada masalah ya. Dan saya cuma ingetin banyak juga di antara kita itu yang buru-buru kalau ya berwudu, ibu-ibu juga banyak yang ngomongin buru-buru. Harusnya kita tahu bahwa yang namanya hakikat berwudu itu bukan hanya sekedar membasuh anggota tubuh yang dibasahi atau yang dibersihin. Hakikat wudu itu kita membersihkan dosa-dosa dari kalau kita berwudu. Apa hakikatnya? Berarti kita memohon kepada Allah untuk dikeluarkan semua dosa yang ada di mulut. Kita pernah bergibah, pernah ngomongin orang, pernah mencaci. Jadi jangan cuma kumur-kumur udah selesai, ya basuh muka selesai, enggak. Makanya kenapa orang yang benar-benar wudu, yaitu sambil memohon kepada Allah di dalam hati, ya Allah jadikan mulutku ini, ya bersihkan dengan air wudu ini, sehingga Allah benar Allah suka dengan orang-orang yang mensucikan ini. Orang yang habis wudu itu sebenarnya hakikat itu lagi diampuni dosa-dosanya, karena dia mohon sama Allah, tolong bersihkan dari wajahku ini, yang mata buat melihat hal yang haram, pendengaran kita bersihin kuping, ya kan? Bukan hanya sekedar membersihin kotoran-kotorannya, tapi lahirnya itu kotoran, tapi batinnya adalah kesalahan dan dosa-dosa. Ya, makanya sebanyak kita berwudu sehari bisa 5 kali atau bahkan lebih, berarti dosa-dosa kita diampuni itu bisa 5 kali atau lebih. Apalagi yang biasa jaga wudu. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu saya pernah ngisi tentang masalah jaga wudu di sini. Ya. Jadi biasakan yang namanya wudu itu bukan mesti kalau sholat, mau baca Al-Quran, tapi setiap kali kita kentut, buang air, masuk kamar mandi, langsung biasa ini. Apalagi kita mau berhubungan sama suami, mau tidur, biasakan. Kenapa kita nggak lakukan? Karena kita nggak pernah baca hadisnya. Mungkin kita sekarang keterbatasan untuk membaca, senangnya mendengar. Padahal penting juga membaca. Makanya Allah bilang, aku menciptakan kalian itu pendengaran dan penglihatan untuk melihat tanda-tanda kebesaranku dan untuk melihat ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan Al-Quran yang kita punya kita simpan di dalam rumah. Ya, coba kita perhatikan nanti kapan-kapan disurvei setiap rumah datangin. Apa itu rumah orang kaya, masukin itu, terus pinjam Al-Qurannya. Ternyata kebanyakan Al-Quran itu berdebu, kalau udah bersih. Dia beli dari awal dia nikah, udah 25 tahun yang lalu, udah 30 tahun yang lalu. Padahal Al-Quran itu harus dibaca, kemudian diamalkan. Coba dibuka lagi surat 35 ayat 29.
Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kita baca, buka Al-Quran itu suatu nikmat dari Allah. Ya, buka Al-Quran itu suatu nikmat dari Allah sebenarnya. Gak semua orang bisa buka Al-Quran. Kadang-kadang membuka anaknya nangis. Ya, baru membaca Al-Quran ada telepon datang. Baru membaca Al-Quran temannya datang. Jadi orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bisa buka lembaran-lembaran Al-Quran itu juga suatu karunia dari Allah. Dia dibaca sebelah kiri. Sesungguhnya orang-orang yang sedang berada di dalam Allah dan sebagai rezeki yang akan diberikan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan kebenaran yang tidak akan. Iya, ya, jadi orang yang senantiasa membaca, berarti kalau senantiasa itu selalu atau jarang-jarang? Selalu membaca Al-Quran. Allah yang bilang, bukan saya, ya. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kitab Allah yaitu Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan dia senang menyumbangkan sebagian rezeki yang dia punya, yang Allah telah berikan kepadanya dengan diam-diam maupun dengan terang-terangan, boleh. Ya, mereka itu mengharapkan bisnis atau jual beli kepada Allah. Jual beli dengan Allah itu tidak merugikan. Kalau kita jual beli, dagang, bisnis sama saudara jadi tipu. Padahal saudara sendiri. Banyak kan begitu. Akhirnya jadi ribu. Cuma perdagangan yang nama Allah yang gak pernah rugi. Ya, mulai dari sekarang coba diikrarkan. Ini tahun 2021, 14 tanggal 2 Hijriah. Masuk bulan Rajab. Ya, kita segera sama Allah bahwa untuk memperbaiki diri kembali kepada Allah. Ya, dengan jiwa dan raga kita. Coba dibaca, dibuka surat Al-Baqarah surat 9 ayat 111. Ya, sesungguhnya orang-orang yang diberikan surat 9 ayat 111. Sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang yang baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Al-Quran, Injil dan Al-Quran. Dan siapa yang mengetahui janji selain Allah, maka berbeda dan demikianlah itu penamanya. Iya. Kalau bisa yang di belakang agak ke depan sini. Yang di belakang itu. Boleh nggak? Soalnya kalau nanti kita baca ayatnya lagi. Orang yang disuruh di dalam majelis, tolong berdiri, dia berdiri. Disuruh ke depan, dia ke depan. Barang siapa yang ngikutin apa yang diperintahkan itu, Allah akan tinggikan derajatnya. Iya, tolong dia. Mantul, iya. Ya, perhatikan di ayat ini, perhatikan ibu di surat Al-Baqarah ayat 111 ini. Allah mengatakan sesungguhnya Allah membeli, berarti kita udah dibeli ibu. Ya, Allah membeli dari orang-orang yang beriman itu baik diri mereka maupun harta yang kita punya. Itu udah dibeli. Terus ada yang beli lagi. Ya kan ada tuh yang begitu. Sedangkan Allah udah bilang di ayat ini turunnya 1,5 abad yang lalu. Kita dikasih tahu bahwa kamu ini semua, kita ini semua termasuk saya, udah dibeli diri kita, harta kita oleh Allah. Seberapa besar pengorbanan kita terhadap diri dan harta kita, setinggi itu pula surga yang akan diberikan kepada kita. Jadi kita barter sama Allah. Allah punya surga, kita punya diri, punya harta. Berarti barter kita mau. Allah punya surga. Setinggi surga yang kita mau diberi, seberapa besar pengorbanan kita buat berkorban di agama Allah dengan diri kita dan harta kita. Itu dia. Ya. Jangan dikira itu yang kita punya milik
ini punya Allah. Bukan punya kita cuma hak guna partai di dunia ini. Coba lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang meninggal, apa punya kita itu langsung? Bukan benar. Ya, kadang-kadang ini punya saya, bukan kata Allah. Allah yang punya hak warisnya itu semuanya Allah yang punya. Bukan kita cuma hak guna partai. Makanya Allah bilang, ya di bulan Rajab ini apalagi supaya kita dapat banyak pahala. Buka surat 47 ayat 38. Surat 47 ayat 38. Ingatlah, kamu adalah orang yang diajak untuk mengumpulkan agama di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamu lah yang membutuhkan karunia ini. Dan jika kamu berbalik dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan berkata seperti kamu. Ya, ya kita disuruh-suruh sama Allah untuk mengingat-ingat. Ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan, untuk menyumbangkan sebagian uang yang kamu punya di jalan Allah, bukan di jalan maunya kita. Kadang kita maunya jalan-jalan, bukan maunya Allah. Kadang-kadang kita pakai uang itu sembarangan, ya buat traveling, buat diri kita sendiri, bahkan buat kemaksiatan. Allah mau apa yang sudah diberikan, dititipkan ke kita itu dipakai buat di jalan Allah semuanya. Bakal ditanya itu. Emang sampai nggak ditanya? Ditanya, ya. Lalu di antara kamu ada loh orang yang kikir atau pelit, dan barang siapa yang pelit, maka sesungguhnya sebenarnya dia pelit dengan dirinya sendiri. Dan Allah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Boleh jadi Allah itu pengen kita tuh ngeluarin uang yang ada sama kita, pengen diganti yang lebih baik. Ini maksudnya ayat ini. Dan jika kamu berpaling, nggak mau ngikutin apa yang diperintahkan Allah itu, boleh jadi bisa diganti dengan makhluk yang lain, yang tidak seperti kita. Dan ini ibu kita punya harta semua akan ditanya sama Allah. Coba dibuka surat 102 ayat terakhir. Kalau nggak dari awal juga boleh dibaca. Ya, ibu siapa? Surat 102 dari ayat 1 sampai terakhir sebelah ibu Yun. Ya. Perhatikan kayaknya kurang kencang suaranya, jadi banyak ada yang masih belum mencari. Surat 102 itu surat At-Takasur. Ya, surat 102 surat At-Takasur yang membaca artinya aja. Tolong didengerin karena ini Allah yang suruh kita dengar. Ya, baca lagi. Dari apa? Kadang-kadang kita berfoya-foya, senang-senang sampai kita lupa diri. Ya, coba kita perhatikan, kita hidup di dunia ada yang 40 tahun, ada yang udah 50 tahun, bahkan udah ada yang sampai 70 tahun. Ya, kita baru kembali sama Allah baru 3 tahun, ada yang baru 5 tahun, baru kembali ada yang baru 1 tahun. Selebihnya itu perlu kita bermegah-megahan dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya, alhamdulillahnya Allah beri kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Kalau kita nunggu di
matiin pada saat kita bermegah-megahan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau dulu kita belum sempat kita hijrah, belum sempat kita bertobat? Sedangkan Allah di ayat pertanyaan perkataannya di 102, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu nanti tentang kenikmatan yang megah di dunia yang pernah kamu rasakan. Dulu kita jalan-jalan, gak mikir tuh, udah waktunya sholat sebentar, ya masuk ke mall, suruh berdua, keluar-keluar mau isya, habis isya, apalagi yang harus nonton bioskop, lupa sama kewajiban kita. Padahal itu wajib. Bahkan sampai bulan puasa ada orang yang niatnya itu buka bersama, ya tiba-tiba sholat isyanya nggak dikerjain. Ada yang begitu? Ada banyak, ya niatnya pengen buka bersama ini, dimaukan kamu datangnya lebih awal. Karena pesan-pesan makanan datang jam 5:30, maghrib lewat. Karena apa? Pas mau sholat maghrib ternyata penuh. Khawatir kalau ditinggalin nanti makanannya datang, akhirnya nggak jadi sholat dulu. Sholat ngobrol kelamaan, isya datang. Isya mau pulang, ternyata teman masih ngajakin ngobrol. Akhirnya pulang jam 8. Jam 8 udah nggak maghrib, nggak isya, langsung terawih kelewatan. Akhirnya capek tidur. Dia lupa itu. Andaikan pada saat itu Allah manggil kita, andaikan kita pada saat itu diwafatkan Allah. Padahal yang wajib apa? Sholat. Bukan puasa nggak wajib pada saat itu mau itu. Bisa di rumah minum air putih, ya itu udah selesai kewajiban kita. Karena apa? Bermegah-megahan kita, bermewah-mewahan kita. Sekarang udah nggak zamannya lagi. Ya kita saling mengingatkan. Jangan sampai kita kayak dulu lagi. Buka puasa ada teh manis, ada kolak, ada cendol, semuanya ada. Ternyata nggak dimakan. Sedangkan orang di luar sana yang pada nggak makan, gigit jari mereka. Ya, cukup berdosa kita. Makanya Allah ajarin kita ingat ya, di antara kalian semua ini ada hartanya mereka itu. Ingatlah kamu kata Allah, bahwa di antara kamu harus sering-sering menyedekahkan, menyumbangkan sebagian harta yang kamu punya untuk di jalan Allah. Berbagi kita. Sama juga saya juga bukan ibu, terutama buat saya, karena perut saya itu lebih dekat dengan telinga saya, berarti saya dulu yang harus mengerjakan. Karena khawatirnya kalau kita ngomong doang, nanti masuk ke dalam ayat tersebut, ya ada ayat yang di dalam Al-Quran, coba buka surat 61 ayat 2 dan 3. Surat 61 ayat 2 dan 3. Kadang kita banyak ngomong, nggak tahu tidak sesuai apa yang kita ngomongin ini. Surat 61 As-Saff ayat 2 dan 3. Surat 61. Siapa yang baca? Kita nggak cukup hanya mengatakan dua orang, tapi juga harus mengerjakan. Sama kayak muazin, kalau muazin ya suka azan, dia nggak cuma azan dulu, habis azan dia juga ikut sholat. Masa habis azan dia kabur kan nggak mungkin. Ya dia ngajak orang untuk sholat, nah dia juga ikut sholat. Sama kayak kita juga nanti di lapangannya, bukan hanya nyuruh anak kita sholat, tapi kita juga ikut sholat. Bukan hanya nyuruh anak kita berbuat kebaikan, kita juga berbuat kebaikan. Dilaknat sama Allah kalau kita meninggalkan apa yang kita udah perintahkan, tapi kita nggak mengerjakan. Kita nyuruh anak kita, tolong tuh jangan jam segini, jangan yang ini, jangan main game. Tapi kita masih main nonton di tempat TV. Lama-lama anaknya juga kesel. Itu mama aja masih diam-diam di depan TV, maghrib. Ya. Jadi anak itu sebenarnya nggak bisa disalahkan. Anak itu adalah bayangan kita. Coba lihat, kalau perempuan yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik. Contoh, Siti Hajar, anaknya Ismail, Siti Sarah, ya,
Ya, Nabi Lut punya anak durhaka kepada ayahnya. Nabi Nuh istrinya durhaka kepada suaminya, tentunya durhaka juga kepada Allah. Anaknya durhaka juga. Jadi yang dilihat ibunya, ibu itu madrasah tunggal, sekolah pertama buat anak-anaknya. Maka ini cukup berdosa seorang laki-laki kalau memilihkan seorang ibu buat anaknya itu istri yang tidak soleh. Dosa, yang dosa itu suami, seorang ayah. Ya, udah tahu istrinya tuh senang jalan-jalan, senang ke pasar, senang main-main, diambil istri. Dia merasa bahwa dia akan bisa mengubah, ternyata nggak bisa. Dosa ya, benar kan? Cukup berdosa. Karena dia akan menutaskan anak-anak yang bakal jadi pewaris para nabi nantinya harusnya, yang bisa membangun agama ini. Ternyata nggak bisa. Karena apa? Dia punya istri atau punya ibu yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Makanya Rasulullah bilang, kalau kalian mau memilih pasangan, terutama seorang laki-laki, pilih yang pertama boleh cantiknya, boleh, ya. Yang kedua mungkin keturunannya, yang ketiga itu boleh jadi kekayaannya, yang keempat agamanya. Sampai agama itu diakhirkan supaya apa? Kata Rasulullah, supaya dia milih ke agamanya, sehingga kalau dia pilih agama dia akan mendapatkan yang keempat ini. Agamanya itu dia pilih. Jadi jangan kita lihat anak kita dibawa pergi sama orang kaya, dia bakal menjamin kehidupan kita mesti, ya. Karena Allah kuasa juga mencapai kekayaan seseorang pada saat dia lagi anak-anak kita, dia kaya. Begitu kawin sama anak kita malah jadi melarat. Banyak yang gitu. Karena kita mengharapkan kekayaannya. Ya, dari sini ada yang bertanya dulu, Ibu. Iya. Kenapa Ibu? Coba baca ada lagi. Ini baru 2 kali pertemuan pas ada pandemi ya. Iya. Gimana sih nggak begitu jelas? Menunda waktu sholat, ya. Boleh nggak kita menunda waktu sholat? Kalau menundanya itu ada uzur, ada keperluan, masih dibolehkan. Contoh, ya kayak seorang dokter. Ini waktunya azan nih, ya. Tapi di dalam keadaan membuka itu semua badannya seseorang yang harus dioperasi, berarti dia ada uzur dan dia harus niat. Bisa jadi dia di jamaah sholatnya nanti, misalnya pada saat zuhur dia lagi operasi. Bisa jadi ya Allah saya niat berjamaah sholat zuhur di waktu asar nanti, itu harus diniatkan. Begitu juga kita. Kalau niat-niat yang memang ditunda-tunda itu memang sengaja, itu yang berdosa. Bahkan sampai sholat asar ditinggalkan. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, dia tidak akan dapat pahala apa-apa pada hari itu. Jadi sia-sia amalnya dari pagi sampai malam. Ya, jadi jangan sampai kita menunda-nunda amal-amal. Karena yang namanya kematian itu nggak pernah bisa ditunda, nggak bisa dimaklumi. Ya, makanya coba buka lagi surah 63 ayat 10 dan ayat 11. Surat 63, surat 6 itu. Ya, siapa yang baca itu? Gantian. Boleh siapa aja boleh lah, di sebelah sini juga boleh gantian. Sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan
infakkanlah, sumbangkanlah sebagian, bukan semuanya, sebagian dari hartamu yang Allah itu juga udah berikan kepadamu sebelum kematian kita datang. Disuruhnya kita sedekah. Kenapa harus sedekah? Bukan sholat, bukan pergi haji. Karena kalau pergi haji lama, ya kan? Kalau pergi haji lama nanti masih bulan sekarang ini masih Rajab, belum sampai, belum Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah, masih lama. Ya, kalau puasa juga masih lama, puasa Ramadan masih lama. Kalau sekarang puasa, misalnya hari ini hari Kamis, pas begitu dia mati, dia mau minta ditunda. Ya Allah tolong tunda ya Allah untuk melakukan puasa sampai maghrib, masih lama kata Allah. Kenapa harus sedekah? Sedekah itu yang paling gampang. Karena apa? Begitu diambil langsung dikeluarin. Itu dia. Begitu diambil langsung dikeluarin, itu namanya sedekah. Pokoknya jangan sampai ada di dalam rumah kita atau di dalam diri kita, keluarin itu. Kalau udah keluar dari diri kita, berarti itu tandanya milik orang lain. Ya. Sama Allah bilang seperti itu. Jadi ada orang-orang yang menyesal nanti di alam kubur, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku. Dan ini juga ada sebagian ulama yang mengatakan pada saat sakaratul maut dia diperlihatkan. Pada saat itu nggak ada lagi yang bisa menunda kecuali Allah, dan nggak akan bisa ditunda. Jadi orang yang detik-detik kematian yang datang, ya itu berarti ajalnya itu udah sampai di tenggorokan, udah tinggal keluar. Makanya setiap orang yang mati melihatnya ke atas, karena dia akan melihat umurnya sendiri. Ya, pada saat itu dia akan berkata, walaupun yang sekitarnya itu nggak dengar. Ya Allah, sekiranya Kau mau menunda kematianku sebentar saja. Karena apa? Pada saat itu dia dilihatkan ternyata banyak uang atau banyak harta yang belum diinfakkan atau disumbangkan. Bisa tahu dari mana? Allah bilang di Al-Quran itu di surat 50 ayat 16. Ayat 22 juga boleh langsung. Surat 50. Iya. Kalau tadi yang benar-benar sholat, kalau misalnya akhirnya sholat, tapi kita tuh mengetahui terakhir ketika pers gitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Oh iya, beda lagi ya. Kalau ada seorang perempuan yang masih ragu-ragu, ya kira-kira nih zuhur ini udah mulai ngefreknya hilang, misalnya ya, maaf, ngefreknya hilang, dia pengen lihat nanti sekitar jam 2 atau jam 3 masih keluar nggak? Ya kita bisa menandai itu pakai kapas, ambil kapas, masukin ke lubang vagina kita, kepala kita, kemudian dilihat, di situ bisa kelihatan kalau itu masih merah jambu berarti masih lama. Ya, tapi kalau udah warnanya agak kuning-kuningan, boleh jadi sebentar lagi bersih. Karena kuning mau menjurus ke kuning itu waktunya nggak lama. Ya, tapi kalau masih pink muda itu masih lama. Kemungkinan bisa maghrib atau isya, biasanya begitu. Ya itu boleh dan itu nggak masalah. Kalau seandainya kita bersih di jam 3 sebelum asar, berarti kita punya waktu bayar tukang asar juga itu. Ya. Misalnya pas-pasan di waktu jam 3:30 kita baru lihat ternyata tadi antara jam 2:30 masih kelihatan agak-agak muda. Begitu waktu asar bersih, berarti kita nggak perlu bayar sholat zuhur ini. Begitu, ya. Dan itu nggak dianggap dosa, karena kita masih menunggu, karena khawatir kan, ada kekhawatiran di situ. Ya itu ya bukan masuk bab itu kita. Ya. Yang dimaksud bab nunda-nunda itu disengaja. Ya, coba dibaca di surat Qaf ayat 22 dulu. Surat Qaf surat 50 ayat 22. Ya, ada.
peristiwa atau film yang pernah kita lakukan, yang pernah kita lalaikan. Makanya Allah bilang, sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Peristiwa ini film ini bukan. Dari awal kita balik sampai kita mati. Dibuka itu peristiwa itu. Dan itu dalam sekejap kita udah tahu bahwa kita melalaikan ini, melalaikan ini, melalaikan ini. Yang disebutkan itu bukan yang kita kerjakan. Maksudnya yang bukan yang baik-baik, tapi yang dilalaikan. Kami singkapkan tutup yang menutup matamu yang tadinya nggak bisa melihat, itu dibuka filmnya. Ternyata kita terbelalak, ya Allah, dulu saya nggak pernah meninggalin ini, pernah nggak ngaji, pernah banyak bohong. Dibuka pada saat itu, dan pada saat itu juga kita bilang apa? Ya Allah, tolong tunda kematianmu. Sedangkan Allah jawabannya tadi, coba dibaca lagi surah 63 di paling akhir yang tadi kita baca, paling akhirnya ayat 11-nya itu jawaban Allah. Surah 63 ayat 11. Dari kita nih didatangkan malaikat maut 70 kali. Berarti satu hari itu setiap 20 menit sekali malaikat itu melihat ke kita. Biasanya kalau udah waktunya kita melihat dia juga. Perhatikan ya, kalau kita pada hari ini, misalnya saya udah waktunya mati, tiba-tiba saya lagi ngomong gini, itu dia memperlihatkan wajahnya ke kita. Kita langsung kaget. Nah, mulai itu lemes. Karena kaget lah. Orang aksi ngeliat kita, dan kita nggak pernah lihat dia sebelumnya, kok tiba-tiba ada muncul. Nah, boleh jadi itu malah bohong. Ya, perhatikan itu, karena ini terjadi. Jadi sebelum kematian kita tiba, kita diperlihatkan sama Allah malah bohong. Jadi dia nggak ngasih tanda kepada kita. Nah, sebentar lagi, karena ini peristiwa terjadi pada saat Nabi Sulaiman dengan sahabatnya. Pada saat lagi ngobrol sama Nabi Sulaiman, saat Nabi ini ngeliat, tiba-tiba dia bilang, ya Sulaiman, siapa dia? Dia mau. Ya. Akhirnya sahabat bilang apa? Engkau kan punya mukjizat, bisa menerbangkan orang dengan angin. Terbangkan aku di suatu daerah. Tolong ya Sulaiman sekarang juga. Padahal niatnya dia untuk menghindar maut itu. Akhirnya dia diterbangkan sama anginnya Nabi Sulaiman. Datanglah ke Cina, ke India, ya, Cina atau India saya lupa. Pada saat di situ dia ketemu malaikat yang tadi melihat itu. Dia bilang memang di sini Allah menyuruh saya mencabut nyawamu. Itu. Kadang-kadang kita tuh jauh-jauh pergi ke Jakarta, jauh-jauh pergi ke Lampung, jauh-jauh pergi ke Palembang. Ternyata kita mati di sana. Ada yang begitu. Ya. Dan nggak bisa terhindar. Begitu juga dengan peristiwa yang terjadi di negara kita, bukan negara kita doang, di seluruh dunia. Kadang kita takut kan, udahlah jangan kemana-mana, di rumah aja, nanti takutnya kena COVID, kan gitu ya. Coba dibuka dulu surat Al-Imran, surat 3 ayat 154. Saya minum dulu boleh. Dari tadi saya tuh ngomong terus, sampai lupa minum jadi. Dari pagi masuknya. Izin. Oh, iya. Ya, boleh dibaca surat apa tadi? Al-Imran 154. Siapa yang baca? Kalau bisa yang suaranya agak kencang kan?
Bukannya corona, bukannya sakit jantung, bukan. Cukup menjadi sirik kalau kita percaya bahwa asbab itu menjadi sebab bahwa kita kena kematian kita. Padahal yang orang meninggal itu sudah sempurnakan rezekinya. Ya. Apalagi ada yang bilang sekarang nanti datang lagi penyakit-penyakit yang lebih hebat dari corona. Ada yang bilang begitu, ya, nakut-nakutin kita. Kadang-kadang itu sama gimana nggak ngerti. Kadang-kadang ibu-ibu tuh kirim ke saya juga. Ya, saya bilang jangan sampai ini dikirim lagi ke ibu-ibu yang lain. Ketakutan ini coba dibuka saudara. Satu Al-Imran juga 173. Surat yang sama ayat 173. Ya, boleh dibaca ya. Siapa? Stop. Ini orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang yang taat sama Rasul. Jikalau ada orang yang mengatakan kepada dia, terus seakan-akan orang Quraisy ini adalah penyakit baru yang akan menyerang kita. Kalau orang yang taat kepada Allah dan Rasul, apa jawabannya? Terusin lagi. Ternyata ucapan itu melakukan iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baiknya. Harusnya kita bilang begitu. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong dan pelindung buat kami. Kenapa Ustaz? Tidak akan pernah terjadi kepada kita sesuatu yang bahaya kalau Allah nggak mengizinkan. Itu aja poinnya. Bahkan kalau sampai semua manusia yang ada di dunia ini pengen ngebunuh saya, tapi kalau Allah nggak izinin, nggak terjadi. Begitu juga walaupun nggak ada orang, tapi saya bisa terbunuh dengan satu orang kalau Allah izinkan bisa terbunuh. Ya, makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, ya, coba dibuka lagi surat Al-An'am ayat 17. Surat 6, surat Al-An'am itu surat 6 ayat 17. Boleh sebelah juga. Tadi berbaca ya? Boleh kasih yang lain juga. Surat 6 ayat 17 dibaca, boleh yang di belakang. Ibu boleh dibaca. Itu yang belakang. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana padamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 18-nya sekalian, Bu Elis. 18-nya sekalian. Dan Dialah yang berkuasa atas nama hambanya, dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Jadi jika Allah menimpakan suatu bencana kepada dirimu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah. Dan kalau Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, tidak ada juga yang bisa menghalang-halangi kita. Kalau udah rezeki juga nggak bisa dihalangi. Contoh, ya, biasanya kalau mau bulan Ramadan itu banyak yang jualan. Yang satu jualan bawang, yang sini jualan bawang juga, yang sana jualan bawang. Marah-marah itu ada. Jangan di sini dong, kan nggak laku dia punya saya. Dia lupa. Allah itu yang mengantarkan rezeki kepadanya. Ya, bukan karena bawaannya. Bagaimana orang di Glodok itu jualannya sama semua. Tahu kan Glodok? Jualannya itu alat elektronik semua. Dia itu orang muslim. Dia itu yakin kepada Tuhan. Padahal Tuhan bukan Allah dia. Tuhan ini dia yakin. Coba itu satu tempat itu sama semua jualannya. Kalau kita jadi dia kan deg-degan itu. Jadi bisa beli saya nggak? Ini baru jualan berapa kali? Ya, itu
Itu yang dibilang, kalau Allah memberikan kebaikan kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Datang aja tetap. Ya. Makanya jangan khawatir nih buat ibu-ibu yang suaminya punya jabatan, jangan takut. Ya. Serahkan semua urusan kepada Allah. Ya, makanya ajak suami-suami itu, ya apa yang tadi kita kaji itu, ajarkan juga kepada suami. Harusnya suami yang ajar kita, tapi maafkan mereka. Ya kita jadi jadi penyemangat buat dia. Jadi jangan sampai kita udah ngaji, suami yang ngajarin ngaji, berpisahlah kita di dunia, berpisahlah kita di akhirat. Ya jangan sampai kita nanti di dunia kita masalah, apalagi di akhirat. Namun begini. Ya ada lagi yang bertanya, jadi tahu ya tentang keimanan, nggak akan terjadi sesuatu kepada diri kita kecuali Allah yang menimpakan. Itu harus buat kita pegangan. Jadi jangan takut misalnya ada orang bilang, ibu hati-hati loh bu, dikit lagi itu kita bukan hanya corona yang datang, ya ada penyakit lagi yang lebih parah. Cukuplah Allah sebagai penolong saya. Ya aku tidak takut kalau enggak, kita udah ketakutan duluan. Ya, ini masalah iman yang menjadi masalah buat kita adalah krisis keimanan kita. Dikit-dikit takut, ya. Allah tuh ngasih takutan kita nggak banyak, cuma sedikit. Tapi kita udah kebanyakan, sampai nggak keluar rumah, sampai apa? Bukan nggak keluar rumah, sampai kita nggak sholat di masjid yang laki-lakinya, yang perempuannya jadi jarang ngaji karena gara-gara masalah COVID ini. Udah dikasih sama jarak masih juga dipermasalahkan. Padahal yang kumpul di pasar itu lebih banyak. Ibu tahu saya pernah ngisi kajian, ya orang-orang yang lagi nikahan. Apa yang terjadi? Kumpul itu satu semuanya. Ya, di luar memang protokol kesehatan, begitu di dalam nggak ada protokol kesehatan lagi. Mungkin nggak ada apa-apa, semua lepas lagi. Karena mau foto, jadi dibuka itu maskernya. Pada begini semua, pada deket-deketan. Yang saya bingung tuh nggak masalah. Ya sampai orang gila aja bingung. Ya, saya makan kotoran yang ada di sampah, nggak pakai protokol kesehatan, sehat-sehat aja karena mungkin dia lebih yakin dengan ayat tadi. Tidak akan menimpa suatu bencana kepadaku kecuali Allah yang mengizinkan itu. Karena nggak melihat orang gila itu bersih semuanya, kecuali yang masih baru ya. Yes. Ada lagi yang bertanya Bu, sampai jam berapa ini? Setengah 6. Ya jadi mulai saat ini kembalilah kita kepada Allah. Dalam arti kembali apa? Makanya kenapa Allah bilang la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tidak ada yang lebih kuasa dibanding Allah. Tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kemudian Allah bilang Muhammad Rasulullah. Kenapa tak Ibrahim Rasulullah? Karena supaya lifestyle-nya Nabi Muhammad itu kita ikuti. Jangan nabi-nabi yang lain. Allah pengen kita ikutin kehidupannya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Sederhanakan semuanya. Sederhanakan baju kita, sederhanakan sepatu kita, sederhanakan segala-galanya yang punya kita. Karena ingat tadi di ayat At-Takasur, semua nikmat yang kalian dan kita semua rasakan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Bukan bersama suami, bukan bersama anak, bukan bersama orang tua, tapi sendiri-sendiri manusia itu datang. Surat 19 ayat 95. Surat Maryam. Siapa yang baca? Belakang itu belum. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Ya, jadi setiap dari kita akan datang kepada Allah sendiri-sendiri dalam keadaan telanjang juga, tidak pakai alas kaki, ya. Dan bukan kita nggak punya malu, ya. Memang dalam keadaan itu kita disibukkan dengan urusan ya Allah nanti kemana selamatnya nih saya ini. Kadang-kadang kita lagi tahu apa itu nanti yang itu
siapa yang berat dalam kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Ya, 9-nya. Dan siapa yang ringan di dalam kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ibu tahu berarti ada timbangan di sana. Berarti ada hitung-hitungan. Sekarang kalau kita hitung nih, ya orang yang kebanyakan kalau disuruh sholat kuliah, suruh sholat sunnah sedikit kan? Sholat sunnah berapa? Padahal nanti ada timbangan. Yang paling banyak timbangan kebaikan itu yang paling penting. Padahal kita di dunia punya apa? Kalau disuruh sholat duha, banyak banget, 2 rakaat juga cukup. Dia lupa itu ada timbangan. Paham ya? Makanya kenapa kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat kalau bisa sekemampuan kita. Kalau bisa banyak, ya banyak. Ya maksudnya kalau memang ada hitungannya. Kalau kita sholat duha 2 rakaat dapat apa, 4 rakaat dapat apa, 6 rakaat dapat apa, itu ada pahala-pahalanya karena Allah tahu setiap manusia itu menginginkan keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan dia nggak mengerjakan. Akhirnya Allah kasih hadiahnya. Orang yang sholat duha 12 rakaat Allah akan bangunkan rumah di surga. Ada orang yang nggak yakin sama ayat ini, makanya Allah bilang. Akhirnya mereka kerjain sholat duha itu kadang-kadang kerjain, kadang-kadang enggak. Kadang kerjain 2 rakaat, kadang-kadang enggak. Karena apa? Dia nggak yakin dengan apa yang Allah kasih tahu. Akhirnya ditimbang, mereka rugi. Ternyata teman saya dulu ngerjain. Nah, kita begitu nanti di akhirat. Ya, jadi makanya hati-hati. Dari sekarang kita mulai beramal yang banyak. Mulai sembunyikan amal-amal kita. Jangan sampai ada yang tahu. Bahkan suami kita pun nggak perlu tahu. Kita kasih tahu dia, ya Pak, sholat duha, jangan lupa. Ya, kasih tahu fadilahnya kalau sholat duha 2 rakaat itu sama juga kita berhutang sama Allah. Semua sendi-sendi kita kan bisa goyang. Ini kita sedekahnya dengan sholat duha 2 rakaat. Kalau kita bisa 4 rakaat ya, bilang suami, bilang ke anak. Ya Allah jadikan kita menjadi hambanya yang taat kepadanya. Kalau kita bisa ngerjain 8 rakaat termasuk hamba-hamba yang berbakti kepada Allah. Apalagi kalau ayah, bapak bisa ngerjain 12 rakaat. Punya rumah di surga dibangun. Kasih tahu begitu, kalau memang tidak ngerjain doain. Karena tugas kita cuma hanya mengingatkan surat 6 ayat 69. Surat 6 ayat 69. Kewajiban kita mengingatkan mereka, menasihati mereka. Mereka itu siapa? Boleh suami, boleh anak, boleh saudara, boleh teman, sahabat. Itu nih. Jadi tugas kita bukan cuma ngerjain doang, tapi mengajak orang berbuat kebaikan. Ini ya. Jadi hari ini saya menyampaikan, ayo ajak teman-teman, saudara-saudara, terutama keluarga, ya, untuk kembali kepada Allah, belajar Al-Quran, jangan cuma dibaca di hafal, tapi lihat artinya, kemudian amalkan. Kita nggak akan pernah tahu isi dari Al-Quran kalau kita nggak baca terjemahan. Masya Allah, Allah kasih kita tuh bisa baca, bisa pelajari, bisa berubah kita. Ya, andaikan kita hafal Al-Quran 30 juz, tapi kita nggak tahu artinya, tetap masih gibah, tetap masih ngomongin orang, kan begitu kan? Tetap merasa bangga, ria, karena nggak tahu apa intinya sebenarnya Allah itu mengirimkan Al-Quran buat kita. Bukan hanya sekedar dibaca dan dihafal, tapi harus diamalkan, itu yang paling utama. Dan setelah diamalkan, si
tiba waktunya kamu tuh secara khusyuk kepada Allah. Ini Allah bilang sama kita, kapan sih tibanya buat khusyuk mengingat Allah, belajar Al-Quran. Dulu kan kamu lebih banyak di luar rumah, kerja, ya, ngedate sama teman-teman, jalan-jalan sama teman-teman. Buru-buru kita baca Quran. Kadang-kadang baca Quran cuma setahun sekali pas bulan Ramadan, ya kan? Dan itu juga kita nggak amalkan karena cuma tahunya baca Yasin aja. Banyak yang kita lewatkan. Alhamdulillahnya Allah masih beri kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri. Ya, jangan sampai kita datang ke sini ini sebenarnya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Karena nggak semua orang ya. Jadi mulai saat ini berdoa kepada Allah, minta diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum kematian datang. Dan kita mulai siap-siap. Seandainya peristiwa kematian kita nanti dibuka, semoga peristiwa itu yang baik-baik. Ya, saya rasa cukup. Ada dulu yang mau bertanya? Masih ada waktu sebentar ya. Ya, ada yang mau ditanya? Karena biasanya saya tuh waktunya 2 jam setengah kalau belajar tadabbur ini ya. Karena yang namanya belajar tadabbur ini harus hafal sebenarnya, harus paham, karena ada iman di dalamnya, ada perintah, ada larangan. Karena Allah masih tahu gitu. Di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar kisah-kisah atau apa, tapi di sana ada perintah, ada ancaman, ada larangan. Dia silakan. Sebelum sholat qobliyah subuh bisa dilakukan 2 rakaat atau 4 rakaat. Qobliyah subuh, zuhur, qobliyah zuhur. Semuanya benar, ya. Karena kalau kita mengharapkan pahala, ya, dan memang yang namanya sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu ada pahalanya. Karena di hadis mengatakan barang siapa yang mengerjakan sholat zuhur qobliyah zuhur 4 rakaat, Allah akan bukakan pintu langit buat dirinya. Barang siapa ditambah dengan ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah akan haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Api neraka aja tuh makhluknya Allah. Sampai dia bilang, ya Allah jauhkan aku darinya. Karena dia sudah mengerjakan sholat 4 rakaat setelah itu. Itu dia. Fadilah-fadilah ini yang harus dikasih tahu ke ibu-ibu supaya menambah kita keimanan kita. Ya, jadi itu yang dimaksud. Kalaupun mau 2 rakaat boleh. Ya, berarti kita sholat nawafil dan wajib. Ya, sholat rawatib, ya, sholat rawatib boleh dilakukan. Namanya sholat sunnah itu boleh langsung 4 rakaat tanpa harus ada tahiyatul awal. Boleh juga 2 rakaat. Yang paling afdal yang mana? 2 rakaat. Tapi kalau 4 langsung boleh nggak? Boleh. Ya, dan jangan lupa ingat tahun-tahun lalu yang saya pernah di sini. Jangan lupa bayar utang sholat yang pernah ditinggal. Ya, ingat ya, utang sholat harus dibayar. Dibayarkan di bulan-bulan ini sesegera mungkin. Kalau ada orang tua yang sudah meninggal dunia, bayarin utang sholatnya lewat pakai keras, boleh pakai uang, boleh. Ya Bu ya, saling ingetin kepada teman-teman yang lain. Kasihan orang tua kita. Ya, boleh jadi dia lagi menunggu. Siapa tahu anaknya ada yang membayar utang-utang sholatnya. Karena belum kiamat ini, jadi masih boleh dibayarin. Cara bayar utang sholat yang sudah meninggal, ya, buat anak yang mampu, ibu yang buat anak yang mampu membayarkan utang sholat orang tuanya, kalau satu waktu itu adalah 1 menit
Jadi caranya kalau kita mau sedekah ingat ya, jangan sedekah dulu. Kita bilang ya Allah, saya niat bayar utang sholatnya ibu saya karena engkau yang. Nah kita bayar 50.000. Sholatnya orang tua kita terhapuskan sedikit-sedikit, kita aja dapat pahala kebaikan. Ya, caranya gitu. Kecuali kalau kita yang masih hidup bayar utang sholatnya gimana? Nah habis sholat dulu 4 rakaat qobliyah dulu tadi diniatkan untuk bayar utang dulu. Jadi ya Allah saya niat bayar utang dulu 4 rakaat di masa lalu yang pernah saya tinggalkan karena Allah Akbar itu sebelum itu. Insya Allah pahala juga pahala qobliyah. Dan itu dikerjakan harus ada tahiyat awal kalau kita niatnya bayar utang dulu. Kenapa itu? Pahalanya jadi sama. Pahalanya jadi sama, pahalanya, ya. Jadi jangan lupa utang-utang kita kepada Allah wajib dibayar. Ya, saya rasa cukup ya. Ada lagi ya. Kenapa ibu? Bayar puasa. Bayar fidyah puasa. Bayar fidyah puasa itu pertama, kalau kita puasa meninggalkan puasa di tahun 2021, 2019. Oh nilainya itu kita makan berapa sehari sekali, misalnya nasi, lauk sama sayur, kira-kira 20.000 atau 25 lah gitu ya. Dilebihin boleh, dikurangin kalau bisa jangan. Ya kita juga kan kalau makan dikurangin nggak mau. Misalnya rata 20 kali berapa kita ninggalin, cuma 1 kali makan. Ya misalnya 2 hari berarti 7 kali 2 sama 50.000. Yang pentingnya ya Allah saya bayar fidyah puasa untuk tahun yang lalu gitu ya. Ya, saya rasa cukup kita baca doa dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya kita baca doa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, terima kasih segala puji dan syukur kami kepada-Mu yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk tadabbur Quran di sore hari ini, di hari Jumat yang insya Allah Engkau berikan keberkahan buat kami. Berkatilah kehidupan kami ya Allah. Berkatilah kehidupan rumah tangga kami. Berkatilah kehidupan rumah tangga anak turunan kami. Berkatilah semua apa-apa yang telah Engkau titipkan kepada kami dari kecil sampai kami bapak kami. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Dosa-dosa masa lalu kami, dosa sekarang dan hindari kami dari dosa-dosa yang akan datang. Ampuni dosa-dosa kesyirikan, kemusyrikan, kezaliman, kefasikan kami dan kemunafikan kami. Ampuni dosa-dosa yang seringkali kami telah ulangi padahal kami tahu itu dosa yang Allah. Ampuni juga dosa-dosa orang tua kami, kakek nenek kami, guru-guru kami yang telah banyak berjasa dalam kehidupan kami. Boleh jadi saat ini orang tua kami sedang menunggu doa dari kami. Terima doa kami buat mereka ya Allah. Bahagiakan mereka, senangkan hati dan pikiran mereka, limpahkan rezeki buat mereka, dan berikan surga buat mereka. Jauhkan mereka dari azab kubur, azab akhirat dan azab neraka. Ya Allah ya Allah, ampuni juga dosa-dosa suami kami. Permaafkan suami kami, cukupkan suami kami dengan rezeki yang halal, sehingga kami sekeluarga tidak meminta-minta kepada selain Tuhan Allah. Ampuni juga dosa-dosa anak-anak turunan kami, orang-orang yang mengikuti kami dalam keimanan, ketaatan dan sunnah-sunnah Rasul. Ampuni juga dosa-dosa orang-orang mukmin-mukminat, muslim dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Ya Allah, ingatkan kami agar kami senantiasa ingat kepada-Mu dimanapun kami berada. Jadikan kami ini semua hamba-hamba yang pandai bersyukur nikmat-Mu ya Allah. Dan jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang pandai meminta ampun jika kami dalam keadaan berdosa. Ya Allah ya Allah, pimpin terus kami dan anak-anak kami kepada amal-amal yang menyebabkan Engkau ridho kepada kami, dan jauhkan kami dari amal-amal yang membuat Engkau murka dan marah pada kami. Ya Allah,
sangat tinggi derajatnya ya Allah. Duhai Allah, jika di antara kami ada yang masih punya hutang, tolong lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Jangan sampai kami mati dalam keadaan kami mati. Sesungguhnya Engkau Tuhan kami yang Maha Kaya. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Allah, untuk Ibu Sri Risnawati binti Hamdan yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kebaikan-kebaikan dan limpahan rezeki yang halal kepadanya ya Allah. Kabulkan segala doa-doanya ya Allah, dan kami juga mohon kepadanya, kepadamu ya Allah, agar Engkau sabarkan mereka, keluarganya. Engkau berikan kekuatan padanya dan berikan jalan keluar buat dirinya.